Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Melanjutkan pembahasan Mimin sebelumnya, kali ini cerita memperlihatkan keadaan dunia matahari Elbaf yang telah berkembang menjadi semakin panas setelah Luffy dan Loki naik ke dunia matahari. Dua orang itu tidak naik dengan cara biasa, melainkan dengan cara dan wujud yang sangat mengejutkan. Loki telah berubah ke dalam mode Fuzoan, di mana dia berubah menjadi naga raksasa berwarna hitam. Ukuran dari naga tersebut terbilang sangat masif, sehingga jika kita membandingkannya dengan ukuran naga Kaido, maka ukuran naga Kaido itu akan terlihat sangat kecil. Ketika Loki dalam wujud naga datang ke dunia matahari, Elbaf langsung menjadi bergetar. Tidak hanya itu saja, salju juga turun dan petir menyambar di berbagai tempat. Tak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini menjadi salah satu kemunculan paling epik dalam cerita One Piece sampai sejauh ini. Sementara itu, di atas kepala naga Loki juga ada Luffy dalam mode raksasa Gear 5. Walaupun Luffy telah memasuki mode raksasa, tapi dia terlihat kecil di kepala naga Loki itu. Ukuran tubuh Luffy bahkan tidak sebesar salah satu tanduk milik sang pangeran raksasa itu, yang semakin membuktikan betapa besarnya ukuran Fuzuan Loki. Tak hanya mereka berdua saja, di kepala naga Loki juga ada palu Raknir, yang mana palu itu sedang berubah ke dalam mode Zoan Tupai, sehingga dia menjadi makhluk hidup di sana, bukan sebuah benda mati lagi. Banyak orang di dunia matahari pun akan bereaksi ketika mereka merasakan dan melihat kehadiran dari Luffy dan Loki. Dari pihak bajak laut topi jerami, Zoro tertawa gembira saat mengetahui bahwa kaptennya itu sudah datang ke sana. Dengan penuh percaya diri, Zoro pun berkata bahwa para musuh itu sebaiknya bersiap-siap karena keadaan setelah ini akan langsung berubah total. Sebelumnya pihak pemerintah dunia memang lebih unggul di sana, tapi dengan datangnya Luffy di dunia matahari ini, maka pihak Elbaf akan mampu memojokkan pihak pemerintah dunia di sana. Selain itu, Zoro juga bereaksi tentang wujud naga raksasa yang Luffy naiki itu. Dari yang Zoro lihat, Luffy sedang berada dalam mode raksasa Gear 5. Namun ukuran tubuh Luffy dalam raksasa itu menjadi terlihat kecil jika dibandingkan dengan naga hitam yang sedang dia tunggangi. Zoro tadinya belum menyadari siapa naga hitam yang sangat besar itu. Namun ketika Zoro memperhatikannya lebih detail, tanduknya mirip seperti tanduk milik Loki, yang mana berarti naga itu adalah wujud Fuzuan Loki. Zoro pun akhirnya paham mengapa ukuran naga itu sangat luar biasa besar. Ukuran tubuh Loki dalam mode normal saja sudah sangat besar, melampaui ukuran tubuh para raksasa Elbaf pada umumnya. Nah, jadi tentu jika dia berubah ke dalam mode Fuzoan naga, ukuran Fuzoannya itu juga akan jauh lebih besar daripada naga raksasa pada umumnya. Hairudin dan Stanson yang berada di dekat Zoro juga bereaksi tentang hal itu. Menurut Hairudin, faktor yang membuat wujud Fuzoan naga Loki memiliki ukuran tubuh yang sangat besar seperti itu bukan hanya karena tubuh dasar Loki memang berukuran sangat besar saja, tapi juga memang karena buah iblis yang dia makan juga adalah buah iblis legendaris Elbaf. Buah iblis itu sudah dijaga dan dianggap harta karun Elbaf sejak dulu, jadi tentu kualitas dari perubahannya sangat luar biasa. Stanson menambahkan, jika dulu Raja Harald memakan buah iblis itu, ukurannya juga kurang lebih pasti akan sebesar naga Loki ini, karena ukuran tubuh Raja Harald juga sama besarnya dengan Loki. Hairudin menanggapi dengan bilang itu memang benar. Raja Harald pasti akan mencapai potensi maksimal dari kekuatan buah iblis itu sama seperti Loki. Namun entah mengapa ayahnya itu tidak pernah mau memakan buah iblis tersebut. Padahal sejak awal Harald diangkat menjadi Raja Elbaf, dia sudah ditamari untuk memakan buah iblis legendaris itu. Namun entah apapun alasannya, tapi Hairudin senang karena pada akhirnya yang memakan buah iblis itu adalah Loki, karena Loki mampu mencapai potensi maksimal dari buah iblis legendaris itu. Kemudian di area sekolah Walrus, ada Sanji yang juga bisa merasakan kehadiran dari Luffy. Sanji pun tersenyum lalu bilang kepada para krunya bahwa semuanya akan baik-baik saja mulai dari sekarang ini, sebab bajak laut topi jerami sudah lengkap semuanya berada di dunia matahari. Sebelumnya mereka semua memang sempat berpencar, tapi kini semuanya telah berada di medan tempur yang sama. Nami pun menjadi sangat senang ketika tahu bahwa Luffy sudah datang ke sana. Dengan begitu, tak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Selain bereaksi tentang Luffy, mereka pun dapat melihat di kejauhan ada seekor naga dengan ukuran yang sangat luar biasa. Tentu mereka juga bisa langsung tahu bahwa itu adalah Loki yang telah berubah wujud ke dalam mode fusuan buah iblis legendaris Elbaf. Sanji pun berkata bahwa kekuatan milik sang pangeran itu benar-benar sangat hebat. Tak heran dia begitu ditakuti oleh banyak raksasa Elbaf yang lain. Jinbei yang berada di dekat Sanji pun membenarkan perkataan Sanji soal kekuatan Loki memang sangat luar biasa. Di antara para raksasa Elbaf ini, Loki tak ada tandingannya. Dulu memang banyak yang takut kepadanya, tapi karena sudah terungkap bahwa dia tidak seburuk yang disangka selama ini, Jinbei bilang tidak ada lagi alasan bagi Elbaf untuk takut kepada Loki. Selagi mereka tidak mencari masalah dengan Loki, dia juga tidak akan menyakiti mereka semua, sehingga dia bukan sosok yang perlu diwaspadai lagi. Justru, bangsa Elbaf sekarang harus bergantung dan mengandalkan kekuatan besarnya untuk menangani masalah dari para kesatria suci. Sementara itu, yang paling kelihatan heboh di sini tentu adalah Usopp, karena dari dulu Elbaf memang merupakan pulau impian dari Usopp. Dia bilang kepada teman-temannya di sana bahwa Loki memiliki kekuatan yang
sangat hebat. Hanya dengan merasakan aura kehadiran dan melihat wujudnya dari kejauhan saja, sudah jelas seperti apa level kekuatan Loki. Usopp dulu pernah menghayal ada naga dengan ukuran sebesar itu, dan dia selalu mengatakan kebohongan itu kepada Kaya dan juga para anak-anak yang ada di desa Sirup. Ternyata di sini terbukti bahwa naga raksasa yang selama ini dihayalkan oleh Usopp memang benar-benar ada. Sekali lagi kebohongan Usopp di masa lalu akhirnya menjadi nyata. Robin pun berkata, syukurlah dari perkataan Jarul beberapa waktu yang lalu, jelas bahwa Loki bukan penjahat seperti yang disangka oleh banyak orang selama ini, sehingga pihak Elbaf akan sangat terbantu dengan adanya Loki dalam pertempuran melawan para kesatria suci. Meski Robin sekarang masih terikat tanaman berduri mirip Somers, tapi dia menjadi lebih tenang sebab Luffy dan Loki sudah sampai di dunia matahari dan akan segera membalikan keadaan di sana. Di sisi lain, pihak pemerintah dunia di Elbaf juga bereaksi atas kedatangan dari Luffy dan Loki itu. Reaksi dari Im Sama tetap dingin seperti biasanya, tapi tatapan matanya tampak menjadi lebih tajam. Dia menandakan bahwa Im Sama yang sudah merasuki tubuh Gonko itu akan lebih serius lagi di Elbaf ini. Sampai sejauh ini Im Sama merasuki tubuh Gonko hanya beraksi seadanya saja. Dia lebih suka memantau keadaan setelah dia memakai teknik domi reversi kepada para raksasa saja ada di sana. Nah, Im Sama hanya bertarung sesekali seperti saat bentrok dengan Brook beberapa saat yang lalu. Itu pun Im Sama tidak bertarung dengan serius karena serangan-serangannya bisa ditangkis oleh Brook. Im Sama saat itu masih bentrok melawan kesadaran Gunko yang mulai mengingat siapa Brook itu. Namun tentu sikap Im Sama akan mulai berubah mulai dari sini karena kehadiran Luffy dan Loki akan sangat berbahaya. Im Sama akan bertarung dengan lebih serius lagi sehingga keadaan akan menjadi lebih panas. Ketika sang pemimpin tertinggi pemerintah dunia itu melihat wujud naga Loki yang sangat besar, dia juga akhirnya paham mengapa dulu Loki mampu menghabisi Raja Harald. Sebenarnya kalau soal kekuatan murni, Raja Harald masih lebih unggul daripada Loki. Apalagi Raja Harald juga telah mendapatkan peningkatan kekuatan dari Im Sama. Namun setelah Loki memakan buah iblis legendaris Elbaf, kekuatannya meningkat sangat drastis hingga Loki akhirnya bisa mengalahkan dan membunuh Raja Harald. Dari yang Im Sama rasakan dulu ketika dia mengendalikan Raja Harald, dia memang bisa merasakan bahwa Loki yang sedang dia lawan menggunakan gabungan serangan antara palu Ragnir, haki dan juga buah iblis. Jadi memang buah iblis legendaris Elbaf itu berperan sangat besar dalam meningkatnya kekuatan Loki. Namun di sisi lain Im Sama juga di sini cukup senang. Jika dia berhasil mengendalikan Loki dengan teknik domi reversi, maka Loki akan menjadi pion yang sangat berharga untuk pihak pemerintah dunia. Nah, raksasa kuat seperti Loki bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal, termasuk untuk perang akhir nanti. Di area yang berbeda juga ada Somers yang bereaksi. Dia kesal karena Loki dan Luffy menyelamatkan para siswa sekolah Walrus bersama dengan raksasa dewasa yang akan jatuh ke dunia bawah. Lalu dia juga kesal karena masalah terus bertambah seperti ini. Sebelumnya ada masalah di mana kapal yang telah disiapkan di pelabuhan itu sudah hancur akibat kecerobohan Somers itu sendiri. Nah, sekarang ada masalah lain di mana dua musuh yang sangat kuat itu naik ke dunia matahari dan mulai ikut campur dalam pertempuran. Jadi Somers tahu bahwa situasi akan menjadi lebih sulit mulai dari sini. Di area lain, Killingham juga bereaksi terhadap hal tersebut. Dia bilang bahwa dia bisa merasakan kekuatan yang luar biasa dari Loki dan si jerami itu. Ini adalah level kekuatan musuh yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Berbeda dengan Somers, Killingham tidak terlibat dalam insiden Cut Valley, di mana dulu begitu banyak musuh kuat di sana. Nah, karena usia Killingham juga memang jauh lebih muda daripada Somers, jadi dulu Killingham belum menjadi seorang kesatria suci. Dia juga mungkin belum pernah berhadapan dengan para musuh top tier di seluruh penjuru lautan. Dengan begitu, wajar saja dia bilang bahwa kekuatan Luffy dan Loki adalah kekuatan musuh paling besar yang pernah dia rasakan. Setelah itu cerita beralih ke Mary Joyce. Di sana, Dragon sedang bertarung melawan Gorosei Warkuri dan Gorosei Jupiter, di mana Warkuri bertarung dari jarak dekat dan Jupiter bertarung dari jarak jauh. Awalnya Dragon agak kesulitan menghadapi formasi mereka berdua, tapi seiring berjalannya waktu, Dragon pun bisa melihat celah untuk melakukan sesuatu. Kemampuan adaptasi Dragon benar-benar bekerja sangat baik dalam pertempuran di Mary Joyce ini, sehingga dia selalu bisa membalikan keadaan melawan para Gorosei. Dragon segera mengambil ancang-ancang untuk memakai suatu teknik yang sangat hebat. Ya, ketika Dragon masih mengambil ancang-ancang saja, atmosfer di area tersebut langsung menjadi berubah total, sehingga Warkuri dan Jupiter langsung segera bereaksi. Warkuri bilang, Dragon sepertinya ingin melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Aura yang dia rasakan dari sang pemimpin pasukan revolusi itu jauh berbeda dari aura yang sebelumnya. Jupiter pun setuju, sehingga dia menjadi lebih berhati-hati meski jaraknya dengan Dragon cukup jauh. Warkuri meski sedang berhadapan dengan Dragon dari jarak dekat, tapi pertahanan fisiknya memang sangat kuat. Sedangkan Jupiter meski memang dia sedang bertarung dari jarak jauh melawan Dragon, dia tetap harus waspada karena tubuhnya tidak sekuat Warkuri. Apalagi Dragon juga bisa melancarkan serangan jarak jauh memakai kekuatan anginnya, dan itu adalah serangan yang berbahaya, sehingga dari jarak jauh pun tidak membuat keadaan Jupiter menjadi lebih aman. Nah, untungnya dua Gorosei ini masing-masing sudah mengakses energi sihir sebanyak 20%, sehingga mereka bisa lebih tenang dalam menghadapi Dragon dengan aura yang lebih mengerikan itu. Di area yang berbeda, para orang-orang baik dari pihak pasukan revolusi maupun pihak pemerintah dunia bisa merasakan juga aura Dragonnya sudah berubah total. Sabo berkata dia tidak pernah merasakan Dragon memancarkan aura seperti itu. Biasanya aura Dragon terasa cukup tenang bagaikan angin yang berhembus. Namun kini, yang Sabo rasakan dari aura Dragon adalah seperti sebuah badai yang sedang mengamuk. Karasu juga sependapat dengan perkataan Sabo. Sabo sudah menjadi anggota pasukan revolusi lebih lama daripada Sabo, dan dia juga sejak dulu belum pernah merasakan aura Dragon seperti ini.
Mars yang ada di hadapan mereka juga bisa merasakan aura dragon itu dari kejauhan. Sejujurnya, dia mulai cukup khawatir dengan keadaan dari Mercury dan Jupiter yang sedang berhadapan langsung dengan dragon. Namun berhubung Mercury dan Jupiter masing-masing sudah mengakses energi sihir sebanyak 20%, keadaan akan menjadi lebih aman untuk mereka berdua, karena energi sihir itu bisa melindungi mereka berdua dari serangan skuad apapun. Untung saja, sebelum perang ini dimulai, Im Sama sudah menyediakan energi sihir tambahan di ruangan rahasia Mary Joyce untuk para Gorosei. Jika tidak, keadaan tentu akan berbahaya untuk pihak pemerintah dunia. Beralih ke tempat lain jauh dari sana, Pulau Hachinosu akan kembali mendapat sorotan. Di salah satu area, ada kelanjutan pertarungan antara Sirius melawan seorang pendekar pedang dari aliansi kuat bajak laut Akagami. Pertarungan berjalan dengan sangat menarik di area tersebut. Lalu tiba-tiba beberapa aliansi Kurohige datang untuk membantu Sirius. Tapi di luar dugaan, Sirius malah melancarkan tebasan kepada mereka semua karena dia tidak mau ada orang yang datang mengganggunya. Nah, para kru biasa bajak laut Kurohige, khususnya mereka yang tergabung dalam divisi 2, sudah tahu soal sifat dari Sirius itu. Maka dari itu, sejak dari tadi mereka sama sekali tidak ikut campur ketika sang komandan tersebut berduel melawan pendekar pedang dari aliansi kuat bajak laut Akagami. Namun karena para aliansi Kurohige yang baru datang itu belum tahu sifat Sirius seperti apa, jadi mereka dengan ceroboh ingin melibatkan diri. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!